2000'de alıyor. Jadi dari orang-orang itu semua, mereka sangat mengagumi Qasem. Gölgesi. Akhirnya, seorang ibu-ibu menyapa Qasem. Ibu itu mengatakan, "Kami mendengar tentangmu, Qasem Hatun. Sungguh kesenangan bisa melihat dirimu. Mereka mengatakan kalau kamu seperti malaikat, dan itu memang kenyataannya." Melek gibi. Kembali sebentar kepada Haci. Olacak iş mi bu hacı? Handam pun berkata, "Bagaimana bisa aku ikut campur dengan harim putraku?" Nasıl böyle müdahil olurum? Haci pun menjawab, "Dervis Pasalah yang memerintahkannya, Sultanah. Lakukan saja apa yang dikatakan oleh Qasem dan kirimkan dia ke istana lama." Handam pun menjawab, "Qasem telah mendominasi Dervis Pasa dan sekarang dia memberikanku perintah juga. Qasem sudah terlalu jauh." Haci pun bertanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Handam pun menjawab, "Biarkan Katerina tinggal di sini sementara waktu untuk sekarang. Pertama, biarkan Safiye dan putrinya dihancurkan. Lalu kemudian Qasem Hatun, Sıra Kösem'e de gelecek. karena dia telah melewati batasannya. Dia harus mengetahui tempatnya." Jadi di sini terlihat kalau Handan tidak suka dengan Qasem Hatun karena Qasem telah memerintah dirinya juga, dan dia akan menuruti Qasem untuk menggunakannya menghancurkan Safiye Sultan. Setelah keinginannya terjadi, yaitu menghancurkan Safiye dan putrinya, maka giliran Qasem Hatunlah yang akan ia hancurkan. Haci pun menjawab, "Kamu benar. Ini adalah alasan yang masuk akal untuk dilakukan saat ini, Sultan aku." Makbule bu sultanım. Kembali kepada Raja. Raja terlihat telah menceritakan mimpinya pada Hudai. Hudai pun menjawab kalau mimpi itu adalah pertanda baik. Raja pun bertanya lagi, "Tapi Raja Kafir membawaku ke neraka dan apa artinya itu?" Kralın sırtımı yere getirdiğini gördüm Şeyh Efendi. Hudai pun menjawab kalau Raja akan mengalahkan Raja Kafir itu. Raja pun merasa lega. Sementara Qasem, kini ia dikerubungi oleh para wanita. Mereka memuji Qasem dan berkata, "Wajahmu sangat cantik seperti jiwamu. Maşallah güzel sultan. Kamu memiliki keindahan yang mempesona." Seorang ibu-ibu juga berkata, "Kamu tampak sedang hamil." İki canlısınız belli. Ia lalu memegang perut Qasem, lalu berkata, "Ini adalah anak laki-laki, seorang pangeran." Biri şehzade. Qasem pun menjawab, "Aku tidak hamil." Ibu tua itu pun menjawab, "Aku telah menjadi bidan selama 40 tahun. Aku telah melihat ratusan wanita hamil. Jadi cukup sekali melihat saja aku sudah tahu." Qasem pun tersenyum. Ia lalu membuka antingnya dan memberikan satu anting itu kepada ibu bidan itu. Juga memberikan perhiasan lain yang ia pakai kepada ibu-ibu yang berada di dekatnya. Begitu juga uang emas untuk dibagikan kepada semua orang. Mereka semua pun mengucapkan berkatnya kepada Qasem Hatun. Bunu da al, herkese dağıt. Pada saat yang sama, Hudai dan Raja telah kembali. Mereka pun melihat Qasem yang disenangi. Para ibu itu pun mengatakan, "Panjang umur Qasem Sultan." İşte anlarım dedi, işitmedin mi? Qasem telah kembali ke istana. Qasem berkata, wanita itu mengatakan dia adalah bidan, dan satu kali lihat sudah cukup baginya. Apakah kamu mendengarnya? Bagaimana bisa dia cukup melihat sekali saja? Hechan pun menjawab, dia hanyalah wanita miskin yang datang untuk makan. Dia mungkin mengatakan hal itu agar kamu memberikan uangmu. Tapi ayo mari kita periksa dirimu jika itu membuatmu merasa lega. Qasem pun berkata, "Baiklah, kalau tidak maka aku tidak akan bisa tidur malam ini." Yoksa uyku tutmayacak beni bu gece. Sementara di ruangan raja, Bulbul berhadapan dengan raja. Bulbul melaporkan, "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Raja." Tidak lama Zulfikar juga masuk.
Bulbul melanjutkan laporannya. Kesayanganmu Katerina Hatun telah menghilang. Julfikar pun terkejut mendengarnya lalu bertanya, apa yang kamu bicarakan Aga? Apa maksudmu menghilang? Bulbul pun menjelaskan, aku tidak tahu bagaimana ia menghilang. Terakhir kali terlihat, ia bersama Hachia. Raut wajah raja langsung terlihat marah. Kita beralih sebentar pada Kosem. Ia pun telah diperiksa oleh seorang bidan. Bidan itu pun mengatakan kalau Kosem memang telah hamil dan ia hamil 2 bulan. 2 aylık gebesin. Kosem sangat senang mendengar berita itu dan ia langsung memeluk bidan itu. Ia juga memeluk Hechan lalu berkata, tidakkah kamu mendengarnya? Aku sudah hamil. Aku akan memiliki seorang pangeran. Tuhan telah mendengar doaku. Aku harus memberitahukan Ahmet sekarang. Hemen Ahmet'e haber vermem lazım. Mereka pun pergi dengan rasa gembira. Singkatnya, Kosem sampai di pintu ruangan raja. Kosem berkata pada Aga yang berjaga, aku ingin melihat raja sekarang. Derhal hünkârımızı görmem lazım. Aga itu pun menjawab, raja tidak ada di sini. Dia baru saja pergi. Dervish tidak lama tiba di sana. Ia pun berbicara dengan Kosem. Dervish berkata, kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Katerina telah dikirimkan ke istana lama. Kosem pun menjawab, bagus. Jadi kita bisa membicarakan persyaratan yang lainnya. Dervish pun berkata, persyaratan lainnya? Kosem pun menjawab, seperti yang kamu tahu, Fahriye Sultan, ia memiliki dosa yang besar. Dervish pun menjawab, aku pikir kita telah mengakhirinya. Kosem pun berkata, aku tahu kamu tidak ingin melukai Fahriye Sultan. Percayalah padaku, aku tidak akan melukainya. Masalahku hanyalah dengan Safiye Sultan. Derdim Safiye Sultan'la. Dervish pun mengerti. Ia pun bertanya, apa yang kamu inginkan lagi? Kosem pun menjawab, aku ingin menyingkirkan Safiye Sultan. Bukankah kamu juga ingin menyingkirkannya? Dervish pun menjawab, sejauh yang aku mengerti, nampaknya kamu memiliki sesuatu di pikiranmu. Lufal. Anlatacağım paşa. Kosem pun tersenyum dan berkata, aku akan memberitahukanmu Pasah. Aku akan memberitahukanmu. Anlatacağım. Ahmet'im. Di lain tempat, raja rupanya langsung datang ke istana lama. Raja datang menemui ibunya. Dia langsung berkata, Katerina Hatun, Katerina Hatun. kesayanganku, kamu mau dia menjadi pelayanmu. Kamu pastinya memiliki alasan yang cukup. Handam pun menjawab, ketahuilah bahwa wanita yang berharga bagimu juga berharga bagiku. Tapi sayangnya, Katerina Hatun melayani Safiye Sultan. Kamu tidak akan tahu apa yang akan ia lakukan padamu. Mungkin dia bisa saja melukai dirimu hari ini dan besok dia menjadi penyebab masalah. Jadi lebih baik jika ia dijauhkan darimu. Kalmasına fayda var. Raja pun berkata, siapa yang mengatakanmu hal itu ibu? Apakah Kosem Hatun? Kösem Hatun olabilir mi? Handam pun hanya diam saja.